مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عربي ومن عجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatizah, para hujjaj, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita al-mukarram al-ustaz Haji Nurjan Alamsyah SAG serta para jamaah Masjid Jami Al-Anwar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban kita, yakni menuntut ilmu. Dalam hal ini kajian kitab Nasaihul Ibad. Salawat besertakan salam semoga senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil kiamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para jamaah sekalian, sebelum memulai pengajian kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah yang mana kita kirimkan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada, guru-guru kita dan orang-orang yang telah berjasa dalam pengembangan dan pemakmuran Masjid Jami Al-Anwar ini. Wabil khusus untuk pengarang kitab yang telah kita kaji maupun yang akan kita kaji pada malam hari ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kepada guru kita Ustaz Haji Nurdin Alam SAG, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para hujjaj, para asatizah, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Selawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita kumpul di tempat yang amat sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini benar-benar bisa mendatangkan hikmah dan manfaat untuk hidup dan kehidupan kita, baik untuk kehidupan kita di dunia ini, terlebih-lebih kelak untuk kehidupan kita di akhirat. Mari sama-sama kita lihat kitab kita kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Kemarin terakhir wa tu'indul faqira bimalika. Kita masih membahas mengenai 10 perilaku yang bisa mendatangkan hikmah. Hikmah kemarin begitu luar biasa. Hikmah berarti al-ilmun nafi wa fi'lus shawab. Hikmah itu adalah ilmu yang memberikan manfaat bagi si pemiliknya dan bisa menentukan ke arah yang tepat dan benar. Hikmah juga diberikan pengertian kemampuan untuk bisa memahami rahasia-rahasia syariat agama dengan bagus. Hikmah juga diberikan pengertian kullu kalamin wafiqal haqqa fahuwa hikmatun. Setiap pembicaraan yang bersinergi, yang sesuai dengan kebenaran, itu hikmah. Nah, untuk memperoleh hikmah itu ada beberapa cara, ada 10 cara. Yang kemarin terakhir wa tu'idul faqirah. Senantiasa kamu atau kita membantu orang fakir. Bimalika, dengan harta yang kamu miliki, umpamanya dengan sedekah. Nah, kata sedekah itu sendiri sudah menjawab begitu agung dan luar biasanya sedekah. Jadi dari kalimat sedekah itu saja sudah tergambar begitu luar biasa. Kata sodakoh yang tercetak dari 4 huruf, huruf sod, huruf dal, huruf qaf, dan huruf ta, itu memberikan interpretasi, memberikan pemahaman yang begitu luar biasa. Huruf sod, ulama memberikan interpretasi tasunu sahibuha min makarihid dunya wal akhirah. Jadi huruf sod yang ada pada kalimat sodakoh itu memberikan pengertian orang yang melakukan sedekah itu akan senantiasa mendapat pemeliharaan min makarihid dunya wal akhirah, dari perkara-perkara yang enggak bagus, dari perkara-perkara yang enggak enak, baik itu di dunia atau di akhirat. Wadalu, dan huruf dalnya itu tadulluhu ala tariqin najah.
Huruf dalnya itu menunjukkan atas jalan keselamatan. Huruf qafnya tuqarribuhu ila rabbih azza wa jalla. Huruf qafnya itu bisa membuat orang yang sedekah itu begitu dekat derajatnya, kedudukannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Huruf ha-nya tahdihi ilal a'mali sholihati. Orang yang sering sedekah itu senantiasa mendapat petunjuk untuk bisa dia berperilaku beramal baik, bagus. Termasuk orang yang sedekah juga itu akan lebih gampang dimudahkan pemahamannya, hafalannya, pengertian agamanya. Jadi multi luar biasa sedekah itu. Makanya pada saat pengarang kitab Ta'limu Ta'lim ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin zakain wa khirsin wa istibarin wa bulghatin, itu bagian daripada sedekah. Jadi wa tu'idul fakhira, dan kamu senantiasa memberikan bantuan, memberikan pertolongan al-fakir terhadap orang fakir, ai bimalika, maksudnya dengan harta yang kamu miliki. Selanjutnya watazidu li ahli syarafi syarafan. Nah, ini kalau kita ingin memperoleh hikmah, diantaranya watazidu li ahli syarafi syarafan. Kamu selalu memberikan kemuliaan li ahli syarafi, bagi orang yang sudah memiliki kemuliaan. Ini sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk termulia di dunia dan di akhirat. Rupanya Allah memberikan contoh dengan cara apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah kasih contoh itu. Makhluk yang termulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa dimuliakan oleh Allah. Artinya dengan sebab musabab kita senantiasa memberikan kemuliaan kepada orang mulia, maka kita pun akan mulia. Ada yang gitu kan begitu, jealous aja, ya gue kenal dia, biasa-biasa aja. Awas. Karena fa inna maratiba ahlil jannati mutafawwitatun bi hasbi a'malihimul hasanah. In kanat ahsana fajazauha a'zamu bi fadlillahi ta'ala. Karena nanti derajat penghuni surga itu kedudukannya berbeda-beda. Nanti kedudukan yang berbeda-beda itu dilihat dari amal kebaikan yang dilakukannya di dunia. Lalu semakin banyak amal ibadah yang dilakukan di dunia, semakin tinggi derajatnya dan semakin dekat kepada Allah. Makanya pekerjaan baik sekecil apapun jangan pernah disepelekan. Banyak perbuatan-perbuatan yang kesannya sepele tapi itu luar biasa. Contoh yang orang-orang besar lakukan, umpamanya Ki Hasyim Asy'ari itu selalu beliau menata sendal orang-orang yang memasuki ke majlis beliau. Itu sepele tapi luar biasa. Sehingga berkaitan dengan ini juga Nabi bersabda, irhamu aziza qaumin zallah, bersikap belas kasihanlah kamu terhadap orang mulia yang dilecehkan.
irhamu ghaniyan iftakhara, berbuat belas kasihanlah kamu kepada orang kaya yang bermental fakir. Terus irhamu aliman do'a bainal juhali, bersikap kasihanlah kamu terhadap orang yang memiliki ilmu tetapi disia-siakan di tengah-tengah orang bodoh. Terus berikutnya wali sayyi bi anta alafahum, gambaran nyatanya konkretnya bi anta alafahum, dengan senantiasa kamu bersikap ramah kepada beliau. Wali sayyidi sudada, asalnya watazidu li sayyidi sudada, ambil watazidunya dihilangkan, ditongkrongin huruf wawunya saja, atopnya ke sana. Wali sayyidi sudada, dan senantiasa kamu memberikan penghormatan atau kemuliaan kepada tokoh-tokoh. Ada orang-orang yang sudah punya predikat, mau dia ustaz, mau dia kiai, mau dia buya, mau dia tuan guru. Dengan cara apa? Bi antuk krimahu, dengan senantiasa kamu memuliakan beliau. Karena dari sini ada kisah pelajaran luar biasa nih. Hukiya annahu ijtama'al Kisaiyu wa Zaidiyu inda Rashidi. Hukiya telah diceritakan, annahu bahwasanya ijtama'al Kisaiyu wa Zaidiyu inda Rashidi, satu ketika Imam Kisai, ini orang-orang luar biasa, wa Zaidiyu, dan Imam Zaidi, indar Rashidi, kedua beliau ini berada di hadapan Raja Harun ar-Rasyid. Fasallal Kisaiyu al-Maghriba fa'urtija alaihi bi qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kumpul dua imam besar, Imam Kisai dan Imam Zaidi, di hadapan Raja Harun ar-Rasyid. Wasalal Kisai al-Maghriba, lalu Imam Kisai salat maghrib, beliau menjadi imam. Jadi Imam Kisai salat maghrib, beliau jadi imam. Fa'urtija alaihi bil kul ya ayyuhal kafirun, maka tiba-tiba pada saat beliau membaca surat kul ya ayyuhal kafirun, beliau tidak mampu meneruskan. Ini pelajaran luar biasa. Jadi kalau nanti ada Imam Al-Anwar baca kuliah enggak ketemu, diemin aja. Ini pelajaran luar biasa nih. Jangan dikomentarin ini itu, jangan. Ini pelajaran luar biasa ini. Faqala Zaidi ba'da salam, lalu Imam Zaidi berkomentar. Ba'da salam, setelah ucapan salam yang kedua, salat rapi, Imam Zaidi komentar. Maka qala itu fleksibel, bisa artinya berkata, bisa artinya bertanya, bisa artinya menjawab, bisa artinya berkomentar. Lihat syiakul kalamnya saja. Faqala Zaidi, lalu berkomentar Imam Zaidi ba'da salam, setelah salam kedua. Apa komentarnya? Qari'u ahlil kufati yurtaju alaihi bil kafirun.
dibuli nih. Qori'nya ulama penduduk Mekah baca surat Al-Kafirun nggak rapih, nggak selesai, dibuli, dilecehkan. Thumma shalla Zaidi al-isya'ah. Habis dikomentar begitu, summa shalla Zaidi al-isya'a, lalu Imam Zaidi menjadi imam pada saat sholat isya. Maghribnya tadi Imam Kisai. Dia komentar, Imam Zaidi komentar sama Imam Kisai. Qori'nya ulama penduduk Mekah baca surat kuliah kagak rapi. Gitu. Sekarang thumma shalla Zaidiyu al-isya'a, lalu Imam Zaidi menjadi imam pada saat salat isya. Fa urtija alaihi fi suratil hamdi. Tiba-tiba pada saat baca Fatihah sudah enggak bisa nerusin. Kalau tadi Fatihahnya beres, sekarang giliran Fatihah kan bisa terusin. Falamma salama qala al-Kisai min bahril kamil. Setelah mengucapkan salam, lalu Imam Kisai berujar, memberikan nasihat melalui min bahril kamil, dalam bahar kamil. Apa isi nasihatnya? Ihfaz lisanaka antakula patubtala. Peliharalah ucapanmu, jagalah ucapanmu. Fatubtala, bahwa ucapanmu lah yang membuat dirimu celaka. Jadi mulutmu, harimaumu, komentar apapun yang kita sampaikan kepada orang lain maka akan balik ke diri kita. Awas, hati-hati. Apapun itu. Maaf, kita sering ceritain si fulan ini itu. Nanti orang lain pun akan menceritakan kita sebagaimana kita ceritakan orang lain. Hati-hati. Mau dia hebat luar biasa, mau dia luar biasa, kalau dia punya kecenderungan menceritakan aib orang lain, nanti aibnya akan diceritakan orang lain. Karena kita semua ini enggak sempurna. Innal balaa muwakkalun bil mantiki. Bahwasanya kecelakaan itu, bahwasanya keterpurukan itu telah terwakili dengan ucapanmu sendiri. Jadi ucapan kita yang menghukum diri kita. Selanjutnya, wahia ayil asyaratu hisali. Adapun 10 perkara yang mulia ini, kemarin dari yang mulai pertama menghidupkan hati yang mati, kedua selalu bergaul sama orang miskin, yang ketiga menjaga jarak sama penguasa, yang keempat senantiasa memberikan bantuan terhadap orang fakir. Terus yang berikutnya tuh memerdekakan budak, ngasih tempat bagi orang-orang yang jauh dari rumahnya lagi mengembara, dan seterusnya. Yang 10 itu. Wahia ayil asyaratu ihsali. Adapun 10 perkara yang utama dan pertama itu, afdalu minal mali, lebih utama dari harta. Wa khirzun, dan 10 perkara yang utama itu wa khirzun bisa jadi simpenan,
ay hisnun atau benteng, maksudnya benteng, minal khaufi dari rasa khawatir, rasa takut. Makanya kemarin dalam pertemuan kemarin kita disuruh ngamalin satu doa oleh Rasulullah agar nanti kelak kita bisa aman dari huru hara hari kiamat. Setiap habis salat fardu kita baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidan wa rabban syahidan la ma'budas siwahu wa nahnu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidan wa rabban syahidan la ma'budas siwahu wa nahnu muslimun. Atau kita baca bismillah yang 7 tuh, bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi azbi, bismillahi fi jildi, bismillahi fi azmi. Jadi Allah pelihara ruh kita, Allah pelihara jasad kita, Allah pelihara darah kita, Allah pelihara daging kita, Allah pelihara urat-urat saraf kita, Allah pelihara kulit kita, dan Allah pelihara tulang belulang kita. Atau hafalin yang 10 keistimewaan Nabi kita yang ada di kitab Maraqil Ubudiyah, saranya kitab Bidayatul Hidayah, yang lam yahtali muqattun taha mutlaqan abadan wa matasa aba aslan fi maddaz zamani min khuddawabu falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani bi khalbihi ka'ama min ru'yatun sabatat wala yura athru baulin minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yara zillahu bi syamti dhu fatani qad fahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sib yadha bi mukhtatani hadhil khasa'is fahfazha takun aminan min syarrin narin wa surakin wa min mihani. Ada yang udah hafal? Tulis mulu, tulis, nyatet, fotokopi, ntar habis itu dilemparin. Kebiasaan. Jadi itu kalau hafal 10 keistimewaan Nabi kita, maka orang tersebut akan terhindar dari bentuk kebakaran bagaimanapun juga, akan terhindar dari pembegalan, pencurian, perampokan, akan terhindar dari berbagai macam mara bahaya lain. Tuh, jadi 10 perkara yang utama itu lebih utama dari harta dan bisa menjadi simpanan atau benteng dari rasa khawatir takut. Wa uddatun bidammil aini ay ukhbatun fil harbi. Wa uddatun, kalimat uddatun bidammil aini dengan dibaca dhamma huruf ainnya au. Ay ukhbatun fil harbi ayil muqattalati. Muqattalati. 10 perkara yang utama itu juga bisa menjadi persiapan bil harbi, dalam peperangan. Ay muqattalati maksudnya pertempuran. Wa bidha'atun hina yarbahu,
Dan 10 perkara itu bisa menjadi barang dagangan yang membawa keuntungan. Jadi 10 perkara itu. Jadi dari dunia sampai akhirat manfaat. Apalagi wahia tilkal asyaratu, 10 perilaku yang utama itu safi'atun hinda ya'tarihil ahwalu. 10 perkara itu bisa menjadi penolong hina ya'tarihul ahwalu, ketika huru hara akhirat menimpa kita. Makanya dari 10 itu ada beberapa yang kita amalin tuh, jangan sampai kaget. Maksudnya aina fi'atun hina tusibuhul umuru al-mufazza'atu. Maksudnya 10 perkara itu bisa memberikan manfaat saat perkara-perkara yang mengagetkan menimpa orang itu. Wahia, dan 10 perkara itu juga dalilatun hina yantahi bihil yaqinu ayil mautu ila nafsih. 10 perkara yang utama dan pertama itu juga bisa menjadi petunjuk saat kematian datang menjemput jiwa seseorang. Jadi 10 perkara itu bisa mempermudah kematian kita, bisa dikasih tanda kita kalau mau meninggal. Terus wahia, dan 10 perkara itu juga sutratu hina yasturhu thawbu, bisa menjadi penutup saat nanti enggak ada baju yang digunakan buat nutup pintu orang. Wazalika, keterangan itu, keterangan sutratu hina la yastur thawbun fi yaumil qiyamati, di dalam hari kiamat kelak, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi sabda Rasul? Tuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan utashan sukara khuyara min ahwalil yaumal qiyamah. Tuh. Kelak manusia di hari kiamat akan dikumpulkan khufatan, dalam keadaan naplak, enggak pakai sendal, uratan, dalam keadaan telanjang, utashan, dalam keadaan haus yang begitu luar biasa, sakara, dalam keadaan seperti orang mabok, khiyara, dalam keadaan linglung. Kenapa itu sampai terjadi? Min ahwalil yaumal qiyamati, karena huru hara hari kiamat kelak begitu dahsyat. Gambaran kedahsyatannya, la ya'lamur rajulu bil mar'ati wa la ta'lamul mar'atu bir rajuli. Pada saat itu suami tidak mengenal lagi istrinya mana, dan istri tidak mengenali lagi mana suaminya. Berarti anak enggak kenalin orang tuanya, orang tua kagak kenal anak, semua. Saking dahsyatnya pada hari itu. Selama itu banyak
10 menit. Nah. Berikutnya, wal maqalatu tsalisatu, adapun maqalah yang wal maqalatu tsalitsata asyrata, adapun maqalah yang ke-13. Qala ba'dul hukama, telah berkata sebahagian hukama. Jadi ingin mencapai hukama itu bil ilmi bil adab yubhamul ilmu wa bil ilmi yasluhul amal wa bil amal tunalul hikmah. Jadi orang yang ingin mencapai derajat hukama, moralnya bagus sih. Kedua, ilmunya banyakin, amalin. Lalu tahapan-tahapan itu sudah bisa dilampaui, maka dia bisa layak menyandang menjadi hukama. Apa yang beliau katakan, yan bagi lil akili, seyogyanya, sepantasnya, selayaknya, sebaiknya, itu yan bagi artinya. Jadi bahasa Arab itu luar biasa. Lil akili, bagi orang yang memiliki akal sempurna. Idza taba, apabila dia mau bertobat. Kenapa taba diartikan mau bertobat? Karena tafsirannya begitu. Ai idza arada taubata, apabila seorang yang memiliki akal hendak bertaubat, mau bertobat, kepengen bertobat, ayyaf'ala asyrah khisalin, hendaknya orang yang berakal yang mau bertobat itu melakukan 10 perkara. Ihdaha, salah satu dari 10 perkara itu adalah istighfaru bil lisan, membaca istighfar dengan lisan. Nah, kita sering kali ngucapin astaghfirullahalazim kosong. Harusnya sebaiknya pada saat kita ngucapin astaghfirullahalazim, kebayang kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Pada saat ucapan astaghfirullah bil lisan model kayak begitu, nangis kita. Kita sering ngucapin astaghfirullahalazim, nggak bayangin dosa dan kesalahan kita. Tapi pada saat kita baca astaghfirullahalazim, kebayang dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, nangis kita. Karena perintahnya di dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah seperti itu. Makanya sering kita berzikir beratus-ratus beribu kali nggak punya bekas kayak begitu. Dan sering kali pada saat kita zikir, di tengah-tengah zikir kita minum, di tengah-tengah zikir kita makan, di tengah-tengah kita zikir kita ngobrol. Maka nggak dapet zikir kita. Dan kurang diwaspadai orang kita hal itu. Dan itu ada keterangan. Habis zikir malah berantem, habis zikir malah ya. Makanya kalimat istighfar yang dibaca yang model kayak begini manfaatnya luar biasa. Maka satu ketika ada perkataan ulama, man hafidha sab'a kalimatin fahuwa indallahi syarifun wa indal malaikati syarifun wa ghafarallahu lahum dunubahu wa in kanat mithla zabadil bahri wa yajidu halawatat ta'ati wa takunu hayatuhu wa mamatuhu khairul lahu. Ada 7 kalimat sederhana, simple. Salah satunya astaghfirullah. Yang mampu kita jaga, kita pelihara kalimat, salah satu dari 7 kalimat tersebut, maka orang tersebut akan mulia di sisi Allah, terhormat di hadapan para malaikat.
seluruh dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan meskipun sebanyak buih di lautan akan mendapatkan ampun dari Allah. Dan orang itu akan mendapatkan kenikmatan kelezatan saat beribadah. Dan pada akhirnya hidup dan matinya merupakan pilihan terbaik untuk dirinya. Ya astagfirullah adalah gitu. Dan ada kisah begitu luar biasa mengenai astagfirullah. Satu ketika salah satu imam mazhab, Imam Ibnu Hambal, hati nuraninya tergiring, tergerak, ingin berangkat ke satu tempat yang tempat itu belum pernah dia tahu. Seakan-akan jiwa kasarnya itu dibawa oleh ruh hatinya. Terdamparlah beliau di satu masjid yang pada saat itu karena kemalaman beliau hendak bermalam di masjid yang beliau terdampar itu. Pas beliau mau rebahan, pengurus menghampiri. Maaf, di sini nggak boleh tidur. Pada saat itu beliau tidak membongkar siapa beliau, enggak. Kalau kita mah langsung gini. Enggak. Beliau enggak bongkar siapa diri beliau. Beliau pindah lagi ke masjid. Sampai beberapa masjid begitu yang beliau alami. Akhirnya ada seorang tukang roti dalam situasi yang semacam itu melihat dan menghampiri. Nah, ini luar biasa nih. Kalau ada orang jauh-jauh lagi kesesaan nyari tempat tidur, buru-buru hampirin. Lalu kita, wah urusannya berat nih. Nah, akhirnya si tukang roti itu bawa ke rumahnya. Setelah singkat cerita, setelah dibawa ke rumahnya, Imam Abu Hanifah bertanya, semenjak aku ketemu engkau, lisan kamu itu senantiasa bergerak berzikir. Zikir apa yang kamu baca? Apa jawaban beliau? Saya melazimi baca astaghfirullahaladzim. Lantas Imam itu bertanya, semenjak kamu baca kalimat ini, keinginan dan kemauan apakah yang belum Allah tunaikan, Allah luluskan? Apa jawabannya? Seluruhnya sudah Allah luluskan, seluruhnya Allah udah kasih, tapi satu yang belum Allah kasih. Aku ingin sekali bertemu dengan orang yang bernama Imam Ibnu Hambal. Terperajat Imam Ibnu Hambal, oh ternyata rupanya ini yang magnet yang luar biasa yang menarik jiwa kasarku untuk bisa ketemu engkau. Astagfirullah. Singkat aja, ringan aja itu. Tapi begitu dahsyat. Contoh kalimatnya apa? Ka'ayyakula, seperti orang yang memiliki akal sempurna itu zikir. Yakula itu diartikan zikir, wirid. Lalu yang namanya astagfirullahaladzim bukan ngomong. Kalau ngomong berapa? Ngomong astagfirullah, bukan. Kalau zikir, wirid astagfirullah masih terima. Nah, makanya ka'ayyakula diartikan berzikir. Zikirnya apa? Astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'idz dzunubi wal atham. Nah, kalau orang-orang yang mencari hikmah, ini diamalin nih, dibaca justru keterangan sebagaimana. Ka'ayyakula, seperti orang yang memiliki akal sempurna itu berzikir astaghfirullah. Astaghfirullah, aku mohon ampun Allah kepada Allah Zal Jalali, Allah yang memiliki keagungan,
wal ikrami, dan Allah yang memiliki kemuliaan. Minta ampunnya dari apa? Min jami'idz dzunubi, dari seluruh dosa, wal athami, dan kesalahan. Ada juga zunub dosa, asam dosa juga. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari sama-sama kita baca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita Ustaz Haji Nurjan Alam SAG. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.